Halo, selamat datang di Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar desain untuk ini bangunan 3 lantai ini untuk rumah kos ya ini. Ruko dan untuk persewaan tempat ya. Jadi kebetulan ini miliknya ownernya namanya Pak Jimmy ya. Ini sebenarnya ada di ruko dan juga nanti masih dikembangkan lagi sesuai permintaannya karena ini masih tahap untuk pengerjaan ya. Mungkin jadi bisa teman-teman semua referensi ya seperti itu. Jadi ini kebetulan untuk bangunannya ini luasannya cukup besar ya. Ini hampir sekitar berapa kemarin ini, sekitar ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, karena kemarin belum kita kalkulasi juga untuk keseluruhan ya, keseluruhan luasan bangunannya seperti itu ya. Jadi untuk lebarnya ini kurang lebih, ini tanahnya sudah full ya, sudah habis ya, karena memang untuk depannya sini, samping sini, karena bangunannya ini letter L ya, jadi sepertinya pembagian itu ya dari orang tua seperti itulah, sepertinya kayak warisan seperti itu ya, saya kurang tahu tapi saya ikuti sesuai dengan permintaan ya. Jadi kemarin itu penggambaran ini kita lihat dari itu ya, zona lokasi dan juga kemarin itu waktu peletakan titik itu ya, titik untuk pada saat survei ukur ya, survei ukur tanah itu kita sesuaikan dengan gambar yang ada dan jadilah denanya seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman ya, seperti itu. Sebentar ini saya perkecil ya, ini kayaknya ada sedikit problem di ini ya, saya pembuatan video ini kan menggunakan ini aplikasi OBS ya teman-teman. Nah seperti ini ya, sebentar. Jadi seperti ini ya bangunannya kurang lebih, untuk tanahnya modelnya seperti ini. Kalau saya zoom in, zoom out seperti ini. Jadi dana existingnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada sekitar 3 ruko ya sebenarnya pertamanya ya. Tapi ini nanti masih ada perubahan lagi. Jadi antara dari gambar 3D sama gambar kerjanya ini nanti itu akan ada perbedaan sedikit karena nanti ada perubahan dari ownernya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini ada area yang ini ya, direhab, area direhab ya. Jadi kemarin itu rencananya ini semuanya pakai ruko ya, jadi ruko jadi satu gitu kan, hanya cuma jadi 3 ruko. Tapi karena kemarin sudah selesai pembahasannya ya, jadi dari segi owner juga sudah meng-ACC dan akhirnya inilah yang dijadikan untuk area rehab renovasi ya, seperti itu. Nah kemarin itu pada saat kita survei itu juga sudah ini ya, terbangun ini ya, untuk tembok-temboknya sudah terbangun dan sekarang ini masih proses tahap pengerjaan. Nah pada akhirnya jadilah ini ya, rukonya seperti ini ya. Jadi rukonya itu terbagi sebanyak, ini pertama garasi ya, dan juga ini ada akses besar ya. Ini nanti untuk letter L ini bisa, kemarin sudah kita desain sedemikian rupa agar supaya nanti ketika ada truk masuk itu bisa leluasa gitu kan ya. Kita kemarin sudah simulasikan dari pintu masuk menuju ke kiri ya, ini langsung jalan ke kiri. Ini juga putar baliknya nanti mudah seperti itu, bisa untuk truk ya, seperti itu. Jadi ini pertama, ini untuk garasinya bisa dilihat ya di sini ya teman-teman, bisa dilihat. Ini ada garasi dan ruko 1. Ruko 1 ini besarnya kurang lebih ini ya, sekitar sebentar ini kayaknya 2,5 kali 4, kecil-kecil ya ini ya. Jadi ruko pasar itu seperti pasar seperti itu ya. Jadi 2,5 kali 4 meter lebarnya ya. Ruko 2 juga sama, ruko 3 juga sama. Ini ada garasi. Jadi tiap ruko itu memiliki garasi masing-masing ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini luasannya segini ya, gede segini ya. Cuman karena permintaan dari ownernya itu mintanya setiap ruko punya garasi masing-masing, karena nanti itu biasanya di sini bisa dipakai untuk gudang atau untuk pergudangan atau ekspedisi dan lain sebagainya, itu bisa seperti itu. Yang beda hanya di ini ya, nanti itu untuk yang ruko 1, 2, 3, 4 ini semua ukuran sama. 5 ini ukurannya juga sama, 2,5 kali 4 meter, sama persis ya. Ini sama juga, sama. Yang besar cuma ini aja ya, ruko yang 8 ini ya. Ini ruko 8 ini kurang lebih untuk lebarnya ini masih belum dihitung ya kemarin ya, di gambar kerja, karena kemarin masih sketsa kasar ya, seperti itu.
teman-teman lihat, ini rukonya semua ada 3 lantai ya teman-teman, jadi kecil tapi 3 lantai seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini denah yang ini ya, existing ya, denah existing dulu ya, seperti ini ya. Jadi yang di tengah ini yang ada seperti zigzag ini kaca ya, kaca penyekat seperti itu. Sekat kaca masuk akses, jadi akses menuju lantai 2 ini ya. Jadi ini kondisi denah existing yang lantai 2 seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari sini dulu ya, ini untuk yang gambar ini beton ya, ini untuk lantai atas, teras lantai atas ya. Jadi sebenarnya rencananya itu yang di depan sini itu nanti dikasih semacam kayak gazebo untuk kafe-kafean kecil gitu kan. Cuman karena masih tahap itu tadi ya, negosiasi dan lain sebagainya, sketsa ini masih dalam tahap pengembangan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi pembahasan. Ini ada ini ruang keluarga lah contoh. Ini simulasi aja ya, karena kemarin itu bisa dipakai untuk rumah tinggal juga di sini ya kebetulan ya. Jadi bawahnya ruko, atasnya itu dibuat untuk tempat istirahat seperti itu. Ada toiletnya juga, toiletnya di dalamnya seperti itu. Jadi tangganya ini ada yang akses dari garasi dan juga akses dari dalam. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini namanya tangga ya, tangga langsung akses dari garasi. Kalau ini tangga akses di dalam seperti itu. Ya. Jadi untuk semuanya sama kecuali yang ini aja, ruko 8 ini yang paling besar ya. Karena permintaan ownernya itu nanti yang ini eksklusif ya, sendiri ya, seperti itu, karena lebih besar dan pojokan. Oke, kita lanjut. Untuk halaman berikutnya ini ada denah lantai 3. Nah ini bisa dilihat ya, jadi dari denah lantai 3 itu ini ya, ini akses tangganya ini dari lantai 2 ya, seperti itu bisa dilihat teman-teman. Jadi di sini ini bisa dipakai untuk ruang jemur dan juga ini ruang santai ya. Jadi tiap bangunan memiliki rooftop sendiri-sendiri ya, seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nanti ada 3 dimensinya teman-teman, jadi nggak usah khawatir biar bisa melihat langsung ya. Nah kurang lebih potongannya seperti ini teman-teman. Jadi ini potongan untuk bangunan 3 lantainya ya. Sebenarnya hanya 2 lantai, cuman ketambahan 3 lantai, 1 lantai ini untuk rooftop ya, seperti itu. Dia pagar pembatas, kita bacakan dulu ya. Ada pagar pembatasnya pakai rangka hulu 4x4 ya kan, sesuai standar ya. Ini juga ada beberapa keterangan juga bisa dilihat. Ini pakai pondasi Strauss ya. Juga untuk rangkanya pakai ini ya, balok induk dan lain sebagainya ini ya. Balok anak, balok induk, dan juga ini kebetulan untuk pengerjaannya ini menggunakan beton ya, bukan bondek ya, seperti itu. Bisa dilihat ini mulai dari balok anak dimensinya 15x30 ya. Setelah itu ada kaca bening 5 mili ya. Desainnya juga aluminium 4 in, lat lantainya ini 12 cm. Balok induknya dimensinya 20x40 ya. Setelah itu ada roster motif 20x20, pintu lipat rangka aluminium 4 in, daun pintu kayu, pas batu bata, pasangan dan lain sebagainya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini pakai Strauss diameter 25 cm, cukup besar ya. Jadi untuk mendukung kekokohan ini strukturnya ya, struktur lantai 3 lantai ini. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Kalau untuk masalah struktur seperti ini tuh biasanya kita ngikut customer, ngikut owner ya. Tergantung dari budget, tergantung dari permintaan aja. Jadi terkadang sudah kita kasih sesuai standarnya, tapi ada yang terkadang mengurangi, ada yang melebihkan. Itu tergantung, kita ikuti aja sesuai dari permintaan customer, seperti itu. Dan ini ada plat atapnya juga pakai beton ini ya, tebal 10 cm. Ini juga sama, pintu rangka aluminium 4 in, daun pintu kayu. Ini pakai pintu kayu ya kebetulan ya teman-teman, bisa dilihat pasang batu bata, lantai dan lain sebagainya. Baloknya juga sama, balok induk sama. Ini ada pintu rangka aluminium juga sama 4 in ya. Balok lantainya juga sama 12 ini ya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ada roster juga. Oke, ini Strauss-nya juga pada pondasi footplate-nya bisa dilihat. Ini penampangnya nih 80x50 seperti itu. Iya, seluruh betonnya juga sama. Ini 15/30 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini ada potongan sisi juga sama seperti ini.
Bentar, saya kecilkan dulu aja karena gambar kerjanya cukup besar ya banyak ya ini, karena bangunannya kecil-kecil lebih banyak seperti itu ya teman-teman. Iya, seperti ini kurang lebih ya. Bisa teman-teman baca. Nanti ada ruang jemur, ini ada pintu rangka aluminium, sama persis seperti spesifikasi pada umumnya ya. Holo besi 2x4, balok lantai 12x20, pintu rangka aluminium, daun pintu dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Sekali lagi, kalau untuk masalah spek bangunan dan lain sebagainya itu kita ngikut dari owner. Sebenarnya sudah kita kasih rekomendasi yang sudah standar, tapi karena terkadang owner itu ada agak ragu atau bagaimana, terkadang ada owner yang itu tipenya untuk menjaga keamanan nih, jadi kita perlu untuk struktur yang benar-benar kuat, ya sudah kita ikuti masuki pakai struktur yang kuat. Kalau misalkan dari sisi customer mintanya itu diturunkan speknya, ya sudah kita ikuti saja seperti itu. Yang terpenting kita harus wajib ngasih saran agar supaya nanti saran dan masukan agar supaya nanti ketika pembangunan itu aman dan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Ya, ada balok lantai, pintu rangka, ini kita lanjut lagi ya. Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Ini rangka hulu juga sama, pakai ini ya, mobil H ya. Iya, kita lanjut lagi halaman berikutnya ini karena banyak ya. Ini tampak samping ya teman-teman, bisa dilihat ya ini. Tampak depan ya, mohon maaf, tampak depan bukan tampak samping. Ini pintu masuknya ya. Jadi pintu masuk, nah di sini yang tadi yang saya ceritakan, di sini nanti itu ada kafe-kafean, cuman masih dalam tahap itu tadi, masih dalam tahap pengajuan dan lain sebagainya. Ini yang tampak rukonya, tampak ruko yang deret ya, ruko 1, 2, 3, 4 gitu ya, seperti inilah. Jadi ini ada garasi, ini ada pintunya, terus di sini ini ada ruang untuk keluarga, di sini ada rooftopnya untuk ruang jemur seperti itu. Jadi tiap bangunan ini sama, ukurannya semua sama ya, seperti itu. Ada 3 lantai. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga sama speknya ya. Ini ada garasi, ada ini untuk rukonya, dan juga ini lantai 2-nya ini untuk ruang keluarga ya. Satu di atas sendiri ini rooftopnya seperti itu. Nah, ini untuk denah rencana keramiknya ya seperti ini ya teman-teman. Kita ngikuti pada umumnya aja. Ini juga pakai paving ya, paving yang K350 kalau nggak salah kemarin itu. Mintanya orangnya ya paving K350 nggak salah, yang besar ya, yang ketebalan ini sekitar 6 cm atau 8 cm ya, yang untuk bisa untuk pakai truk. Nah, seperti itu. Dan ini pakai lantai keramik biasa ya, 50-50. Untuk yang lantai keramik toiletnya pakai 40-40, semuanya merek Roman ya, seperti itu. Iya, kita lanjut lagi menuju ke ini ya. Ini ada namanya untuk denah rencana keramik juga ya. Ini yang lantai 2 ya. Lantai 2 sama. Tapi kalau untuk lantai 2 ini ada ini ya, pakai yang 60-60 nih karena kan ruang keluarga ya. Ini pakai granit juga sama. Ini kalau untuk yang kecil-kecil ini, yang kasar, ini agar supaya nggak sampai licin, biasanya ini dipakai di ini ya, di toilet atau di tangga itu kan, nggak sampai licin, itu pakai ini. Ukuran 40-40 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Ini ada namanya rencana keramik juga. Ini lantai 3 ya. Jadi ini semua pakai paving stone ya, atau istilahnya ini cor ya. Ya seperti cor biasa itu. Karena untuk lantai paling atas sendiri itu kan hanya untuk jemuran aja, jadi nggak perlu di keramik ya. Supaya lebih hemat budget dan lain sebagainya. Seperti ini. Ini untuk rangka atapnya sama, rangka plafonnya sama. Kita ngikuti spek sesuai dengan standarnya ya. Rangka plafonnya seperti ini. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini pakai gypsum juga sama, tanpa nut, rangka holo, galvalum ya. Ini dimensinya seperti ini, elevasinya plus 6 ya. Setelah itu ada ini dinding bata merah. Ini untuk yang detail ini ya. Mohon maaf ini salah, ini sebenarnya ini detail set shadow ya, ini ya. Ini salah ini. Ini untuk pemasangan untuk penancapan itu tadi, untuk penyangga ya. Ini masuk
Jadi rangka plafonnya masuk ke dalam dinding seperti itu. Ini ada mata bor dan lain sebagainya ya. Ini ada wall angle, rangka penggantung, ada hulunya juga sama seperti ini ya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Profil khas, shadow line, nah seperti ini. Ini salah, ini salah ketik ya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk dana instalasi listrik ya, ini pakai titik-titik lampu dan lain sebagainya ya. Jadi sudah lengkap di sini, ini sudah semuanya sudah tersedia. Jadi mulai dari ini titik lampu untuk saklar, setelah itu ada MCB dan lain sebagainya sudah kita aturkan seperti itu. Jadi untuk tiap ruko itu memiliki ini tadi teman-teman, bisa dilihat ya, MCB-nya masing-masing. Jadi artinya tiap ruko itu memiliki tagihan listrik masing-masing ya. Kebetulan dari owner itu berpesan bahwa untuk penyediaan listrik itu setiap ruko punya masing-masing ya, jadi nggak terpusat satu seperti itu. Jadi semuanya pakai token seperti itu. Ini untuk rencana listrik lantai 2 juga sama ya, bisa dilihat sendiri lah. Ini ada kalau kita baca ini ada 18 titik ya, 32 titik ya untuk lampunya, lampu LED dan juga saklar sekitar 6 titik dan lain sebagainya ya, bisa dilihat. Jadi di luar dari sini, di luar dari pengerjaan gambar kerja ini, biasanya para pembeli atau pembeli ruko ini akan menambah sendiri ya, seperti itu. Rencana listriknya juga sama, ini saya skip aja dulu, ini juga sama, skip juga sama. Nah, ini ada detail pintu ya. Saya rasa teman-teman semua sudah paham lah untuk masalah ini ya. Ini standar ya, seperti ini standar ya teman-teman. Jadi ini tukang kayu sudah bisa bikin lah. Ini untuk ya, untuk pintu garasinya ya, pintu lipat ya, garasi. Ini untuk strukturnya ya, strukturnya pakai ini ya, seperti itu, detail pondasi batu kalinya, pasang bata ringan dan lain sebagainya, seperti itu bisa dilihat teman-teman. Balok sengkang dan lain sebagainya, ini menggunakan struktur yang cukup ya, cukup kuat ya, seperti itu. Nah, ini untuk detail pondasinya yang kemarin itu sesuai permintaan ya. Jadi kemarin ini coba saya zoom dulu ya. Iya. Nah, ini ada kolom beton 20-20, ada tulangan bagel, ini ya diameter 8 150 mm. Ini ada tanah uruk, tulangan pokok ini ya. Ini ada juga, ini masuk ke tulangan pokok ini ada sekitar diameter 8 12 mili ya kan. Besi tulangan juga sama diameter 13, panjangnya 150 juga sama, lantai uruk 5 cm, pasir uruknya 10 cm seperti itu. Dan ini ada strosnya ini untuk diameternya itu kurang lebih 25 cm seperti itu. Nah, ini tampak atas ya, dari kelihatan dari ini ya, potongannya, mohon maaf, potongannya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini ada foot plate straws ya. Jadi ini titik-titiknya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di titik-titik ini artinya titik pondasi foot plate straws juga sama. Bisa dilihat nanti setiap lembar ini memiliki yang namanya ini ya, judul seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua atau yang lagi kuliah itu kan, misalkan ada ujian untuk baca gambar kerja itu sebenarnya cuma tinggal nyocokin aja seperti ini untuk gambaran umumnya seperti itu ya. Ya, kita lanjut lagi. Ini tabel penulangan juga sama ya. Ini kita sesuaikan dengan permintaan dari customer. Jadi customer kemarin itu sudah ngirimi berbagai macam ini ya. Ya sudah, kita hanya sesuaikan saja seperti itu. Jadi kebetulan di ownernya itu sudah memiliki orang struktur sendiri ya. Jadi kita hanya untuk mengerjakan aja, mengaplikasikan. Jadi dari perhitungan struktur tersebut nanti kita langsung lanjut untuk pengaplikasian di AutoCAD-nya seperti itu. Jadi dari AutoCAD ini sudah fix, barulah kita pengerjaan untuk 3 dimensinya lebih mudah seperti itu. Tabel penulangannya juga seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Iya. Ini tabel penulangannya seperti ini teman-teman. Ini kita lanjut lagi.
Ini juga rencana balok lantai ya, lantai 2 sama semua seperti ini ya teman-teman. Iya, ini juga sama ya, balok lantai ini dia dimensi 12-20 ya, 12-20. Jadi yang di garis hitamin ini ya, jadi gini teman-teman, jadi untuk baca gambar kerja sebenarnya tuh seperti ini ya teman-teman, seperti ini contohnya tabel penulangan ya kan, kolom K2 ya sudah dibaca yang paling atas sendiri. Setelah itu kita tinggal nyari K2. K2 itu di mana? K2 itu yang ini berarti. K2 sebentar. Ini sepertinya salah ini ya. Bentar. Simbolnya untuk K2 ini kan ada K1, ini kan ada K1. Iya. Nah, sepertinya ada kesalahan teknis ya ini pengerjaannya ya. Jadi kemarin itu sempat salah. Nah, ini sepertinya ini ya. Jadi ini sebenarnya K1 bukan K2 teman-teman. Jadi ini tiap ini ya. Jadi ada KP, ada K1. Seperti itu. Tabel penulangannya ini sepertinya teman-teman. Nah, ini salah ini. Nah, ini salah ini salah. Karena gini, jadi gini teman-teman. Jadi tugasnya orang-orang para ini ya, para konsultan itu biasanya ngecek gambar kerja seperti ini agar supaya bisa lebih enak ketika mencocokkan gitu kan. Bisa dilihat ini kesalahannya di mana itu terlihat dari sini ya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi terkadang untuk penempatan simbol dan lain sebagainya itu perlu benar-benar hati-hati ya. Kayak contohnya ini kan sudah benar ya, seluruh beton S1 ya kan. Ya ini ngikutin aja. Dan juga ini ada diameter 15-30 berarti ini sama persis, berarti sama. Nah, ini kemarin kebetulan kemungkinan besar ini kan ada K1 ya. Jadi ini kolom K1 gitu loh. Jadi kayaknya salah ketik gitu loh. Itu. Iya. Ini juga sama ya. Nah, ini juga sama. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini baru balok lantai ya. Balok lantai seperti ini ya, teman-teman. Iya. Yang digarisi hitam-hitam ini namanya balok lantai, teman-teman. Bisa dilihat ya. Yang ini yang hitam-hitam banget, ini hitam tebal ini ya, seperti itu. Jadi cara membaca gambar kerjanya seperti itu aja. Jadi tinggal dibaca di tabel penulangan ini, nanti akan kelihatan sendiri ya, seperti itu. Iya, ini juga sama ya, cara bacanya juga sama. Jadi yang di garis hitam ini ya yang dipakai, seperti itu. Ini juga sama, ini untuk komposisi rencana balok strukturnya ya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini titik-titik hitam ini menentukan bahwa untuk ini ya. Bentar, ini saya zoom dulu ya. Nah, ini aduh, berapa tadi? Mohon maaf ya, ini tadi ada kesalahan ini ya. Iya. Ini tadi di sini bentar. Ini sepertinya nggak bisa ini. Nah, ini. Jadi ini untuk klasifikasi beton ya. Kalau misalkan K300 pakai komposisinya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan K175 seperti ini komposisinya. Kalau untuk K100 posisinya seperti ini teman-teman. Jadi untuk ini dan ini sudah ada rumusnya sendiri ya teman-teman. Ini penentuan untuk itu kuat beton ya, kuat beton seperti itu. Ada perhitungan rumusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi mestinya teman-teman teknik sipil mesti tahu ya ini. Karena kalau saya menjelaskan dari awal itu sepertinya kalau di video ini nanti bosan ya. Jadi kita sebenarnya lebih ke review aja. Jadi nanti itu di belakang sendiri sebenarnya kita pada intinya itu nanti akan membahas di 3 dimensinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Cara bacanya seperti itu ya teman-teman. Pada intinya ya. Ini aja komposisi campuran beton sama, juga sama seperti itu. Ini kita ikuti standar ya, standar ini ya, standar SNI lah ya. Sama ini ada pondasi balok struktur area B dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Misalkan maunya screenshot monggo ini, tapi sepertinya seperti ini itu tergantung dari tiap bangunan ya teman-teman. Jadi hanya dipakai untuk review aja lah. Jadi untuk pengetahuan tambahan bagi teman-teman semua ketika mau membangun rumah atau untuk merencanakan pembangunan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi terus. Nah, ini ada namanya rencana plat lantai ya, seperti ini ya. Rangka Wermes M8, plat lantainya 12 cm. Nah, ini juga ada void ya, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Iya,
seperti ini teman-teman. Nah ini udah selesai ya gambar kerjanya. Jadi sepertinya teman-teman sudah mulai bosan nih ya pembahasan gambar kerja ya. Pembahasan gambar kerja ini sepertinya saya rasa sudah cukup. Jadi kita langsung masuk ke Enscape-nya aja. Kita masuk ke Enscape sebentar. Ini sebelum kita masuk Enscape, kita ke SketchUp-nya dulu aja. Nah, kurang lebih untuk penampakan SketchUp-nya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi bangunannya itu terbangun seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Jadi yang rencana mau dibangun cafe itu di atas ini ya teman-teman. Nanti itu ada seperti kayak gazebo dan lain sebagainya. Cuman kemarin itu karena permintaan dari customer itu mintanya ya sudah Pak, sementara seperti ini dulu, ya sudah kita ikuti sesuai dengan permintaan dari customer. Oke, kita mungkin langsung kalau dikeliling seperti ini ya, seperti ini ya, 3 dimensi ya. Nggak terlalu detail ya, tapi kalau kita masuk ke ini, ke Enscape ya, sebentar saya masukkan ke Enscape dulu. Nah ini lagi ya bangunannya, bisa teman-teman lihat ya, cukup megah ya seperti ini ya. Bangunannya cukup besar. Untuk luasannya ini, tanahnya ini karena gini ceritanya, itu yang di depan sini ini sudah milik saudaranya ya, mungkin kita nggak tahu, tapi dari sketsa, dari gambar survei ukur tanahnya itu ini aja yang dibangun seperti itu. Jadi masih tanah-tanah kosong seperti itu teman-teman, bisa dilihat sendiri ya bangunannya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke bawah, masuk ya. Iya, jalan-jalan. Nah ini yang ruko nomor 1 ya. Ruko nomor 1 ini ada ini ya, ini garasinya ya teman-teman. Ini kita tembus. Nah ini akan masuk kosong ya, karena ini garasi ya teman-teman, garasi mobil ya. Kita keluar dulu, kita coba masuki ini aja, salah satu dari ruko ya. Rukonya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini ada kayak semacam ini, karena ini contoh ya, contoh display aja. Jadi dipakai untuk ruang tamu ya di sini ya teman-teman. Atau kalau misalkan buat usaha itu juga bisa, biasanya buat toko atau kantor dan lain sebagainya itu bisa. Ini coba kita lanjut naik ke lantai 2 ya. Jadi aksesnya itu seperti ini ya kurang lebih ya. Iya. Jadi tiap bangunan memiliki interior yang sama ya, persis seperti ini. Oke, kita naik ke lantai 2. Sebentar. Ya, iya. Lantai 2-nya seperti ini. Ini yang tadi ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi akses menuju ke sini itu dari ruangan ya, bisa dilihat. Iya, seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi ini ada kaca sekat ya, sekat, ada kamarnya di dalam seperti itu. Ini karena permintaan dari customernya seperti ini ya, biar lebih fleksibel gitu loh. Jadi memanfaatkan ruangan yang sempit agar supaya bisa sesuai dengan fungsinya seperti itu. Oke, kita lanjut masuk. Ini ada toiletnya ya teman-teman, coba kita masuki. Nah toiletnya kebetulan pakai toilet jongkok seperti ini ya teman-teman, standar aja ya, seperti inilah kurang lebih. Ini juga ada ventilasi udara. Oke, ini ada ember dan juga ada keran ya, seperti inilah untuk toiletnya. Ini juga ada beda elevasi ya di lantainya. Oke, kita keluar dulu aja bentar. Nah ini untuk view dari atas ya, dari atas seperti ini ya. Ini yang tadi yang mau rencana dipakai untuk bikin cafe dan lain sebagainya itu ya. Cuman kemarin itu masih ada beberapa permintaan dan ada perubahan sedikit. Cuman nggak apa-apa lah, kita untuk 3D ini dipakai untuk review aja seperti itu. Barangkali teman-teman semua memiliki tanah yang hampir sama seperti ini, nggak apa-apa, bisa konsultasi langsung. Atau kalau misalkan butuh ide ya bisa konsultasi aja, nggak apa-apa, via komentar di YouTube. Nanti akan saya respon ya satu persatu ya. Kalau misalkan slow respon ya sudah, teman-teman bisa langsung kontak aja di nomor yang tertera di deskripsi, nggak apa-apa. Kalau untuk konsultasi aja gratis ya teman-teman. Oke, untuk yang lantai 3 di sini seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini ada ruang ini ruang cuci ya di sini ya. Dan juga ini yang saya bilang tadi ya, ini rooftopnya ya teman-teman. Ini pintu menuju rooftop. Nah rooftopnya seperti ini teman-teman. Nah rooftopnya seperti ini, dan di sini ada namanya untuk untuk tandon seperti itu ya. Bisa dilihat kapasitas tandonnya itu sekitar 100 liter ya, 1000 liter mohon maaf ya. Ini merek Wingman
seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan saya langsung ke atasin, jadinya seperti ini. Iya. Nah, sepertinya saya kelilingkan di satu ruangan aja sepertinya cukup ya, karena setiap ruangan hampir sama semua isinya, sama persis seperti yang tadi saya kelilingkan tadi. Jadi kalau misalkan satu persatu kayaknya teman-teman nanti bosan. Kurang lebih seperti ini ya. Iya, karena nanti di video akhir nanti ada preview langsung video animasi dari 3 dimensi ini ya. Jadi buat para teman-teman yang lagi nyari referensi nih, barangkali bisa monggo langsung tonton aja video ini hingga selesai seperti itu. Iya, tuh kan bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Di dalamnya sama persis. Jadi iya. Nah, ini persis sama seperti yang ruangan pertama tadi. Iya, ini yang paling mahal di sini ya. Yang ini yang paling mahal karena luasannya paling besar ya, yang di pojok ini ya. Dari segi luas dan juga fasilitas juga berbeda seperti itu. Iya, juga ada garasinya di pojokan ya. Jadi bangunan ini yang paling mahal ya di sini, di pojokan ini. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk ruko ya, rumah tokonya ini ya. Rumah toko 3 lantai, letter L, dan juga di pusat kota ya ini ya, kebetulan di pusat kota ya, pusat kota Jawa Timur ya. Jadi sangat-sangat strategis. Nah, di sini bisa dipakai mobil truk, itu bisa ya, mobil truk yang besar itu bisa masuk ke dalam. Jadi biasanya kalau misalkan di ruko ini ada yang pulakan barang dan lain sebagainya, ini lebih enak mobilitasnya. Coba saya kelilingkan lagi ya, ini simulasi untuk ketika ada kendaraan masuk ya. Setelah itu langsung belok kiri. Nah, nanti langsung parkirnya di sini. Iya, langsung parkir di sini. Terus, nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk pavingnya spesifikasinya sama. Ini menggunakan yang K300 kalau nggak salah 350 itu yang untuk truk ya. Biar awet bisa sampai puluhan tahun ya pavingnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga ada vegetasi. Ya seperti inilah bangunannya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ini view depannya sawah seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Dan inilah gambar 3 dimensi untuk bangunan 3 lantai ruko ya, rumah dan ruko. Dan seperti inilah desain untuk 3 dimensinya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa dapat ide dan inspirasi dari video yang telah saya sampaikan, dan juga beberapa pengetahuan dan ya wawasan sedikit lah tentang ini ya. Jadi kalau misalkan ada kritik dan saran, kalau misalkan ada kesalahan dari segala apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih telah menonton video ini hingga selesai ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu semangat dan selalu untuk berusaha dalam bekerja agar supaya bisa membangun bangunan sesuai dengan yang diharapkan, yang diimpikan, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini tanpa atasnya seperti ini ya teman-teman. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai juga di video berikutnya. Bye bye.